Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video lanjutan ini kita akan membahas tentang privilege atau pembagian hak akses. Nah, untuk pembagian hak akses dengan dari tabel ini itu saya buat ringkasannya seperti berikut. Karena saya tidak punya banyak waktu, jadi saya membuat desainnya hanya menggunakan pen. Jadi maklumin kalau misalnya datanya kurang keren. Nah, di sini uh, Nah, di sini pembagiannya seperti berikut. Di mana nih ada aktor nih. Jika aktornya admin, hey, jika aktornya merupakan admin, jika aktornya admin di sini admin ya, admin. Jadi di sini admin bisa masuk ke semua fitur ya. Jadi jika aktornya admin, maka semua fitur ini, kru data siswa dia bisa melakukan, kru data petugas dia bisa, kru data kelas dia bisa, data SPP dia bisa, entry pembayaran transaksi dia bisa, dan dia juga bisa melihat transaksi pembayaran. Itu jika aktornya si admin ya. Kemudian kita masuk jika aktornya si petugas. Jika aktornya petugas, dimana jika aktornya si petugas, aktornya kita buat petugas ya. Aktornya petugas. Jika aktornya petugas, maka dia hanya bisa login dan logout di sini. Kemudian bisa entry transaksi pembayaran dan juga melihat histori pembayaran. Jadi hak aksesnya kayak gitu ya. Atau kita buat copy paste aja di sini. Jika dia petugas, kemudian jika dia si jika dia admin, jika aktornya admin, maka dia bisa mengakses semua file ini ya, file fitur ya. Jadi jika aktornya admin, dia bisa mengakses semua fitur data siswa, data petugas, data kelas, data SPP, entry transaksi pembayaran, dan juga melihatnya. Sedangkan jika petugas, dia cuma bisa entry transaksi pembayaran dan melihat transaksi pembayaran aja. Ada yang salah di sini. Di database dia ada admin dan petugas di situ. Sedangkan di dalam soal ini itu ada bagian siswa, men. Siswa dia bisa login dan logout. Berarti kita perlu nambahkan di dalam database ya. Memang agak lari dari sesuai tujuan soal sih. Cuma dari fungsinya di sini itu agak belaga ya. Dimana si siswa dia mempunyai akses untuk mengakses fitur, mempunyai hak untuk mengakses fitur login dan logout serta lihat histori pembayaran. Jadi di dalam database tabel data petugas itu di struktur kita ubah ya, bagian level kita ubah. Dimana enumnya juga dia ada si siswa di situ. Kita tambah satu palu, kita buat siswa. Nah, nantinya si siswa dia hanya bisa mengakses melihat transaksi pembayaran ya. Jadi kalau misalnya harap maklum ya, karena waktunya nggak sempat jadi pakai pen aja nih, terlalu terburu-buru dan mau lihat. Nah, jadi jika aktornya kita buat sini aktornya siswa ya, jika aktornya siswa,
maka dia siswa hanya bisa melihat transaksi pembayaran. Melihat transaksi pembayaran. Nah, ini kita lihat misalnya buat buru-buru tadi. Nah, jadi gini ya, untuk penjelasannya, dimana jika aktornya admin, dia bisa mengakses semua fitur nih, baik fitur data siswa, data petugas, data kelas, data SPP, entry pembayaran, nama, melihat transaksi pembayaran. Sedangkan jika aktornya petugas, dia hanya bisa entry transaksi pembayaran dan hanya bisa melihat transaksi pembayaran. Sedangkan jika aktornya siswa, dia hanya bisa melihat transaksi pembayaran di sini. Dia hanya bisa melihat transaksi pembayaran di sini. Nah, jadi langsung kita buat aja ya hak aksesnya. Udah. Jadi kita buat hak aksesnya, kita buka lagi file kita di dalam sini. Nah, untuk menjalankan hak akses ini, kita perlu lihat lagi di soal nih. Di dalam soal dia ada grup data siswa, data petugas, data kelas, sama data SPP serta entry transaksi pembayaran dan lihat histori pembayaran. Berarti kita di sini harus membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita harus membuat 6 file baru nih. Jadi di dalam satu teks kita klik file, new file, kita simpan, kita buat file baru, di mana datanya namanya grup siswa, kemudian apa lagi? Grup petugas. Sama ya. Kita salah masuk. Seharusnya pakai ekstensi .php seharusnya. Maaf ya, ini PPT itu. Kita klik file, new file, kita simpan, kita buat namanya grup siswa.php. Kemudian kita klik Ctrl N bisa, atau klik file, new file pun bisa. Kemudian kita simpan, buat namanya grup petugas. Kemudian buat file baru lagi namanya grup SPP, kemudian buat file lagi namanya grup kelas, kemudian buat file lagi namanya entry pembayaran, kemudian kita buat lagi namanya lihat histori pembayaran. Jangan lupa kasih ekstensi ya, karena kalau nggak pakai ekstensi nanti bisa error. Dah ya. Nah, jadi kita harus membuat file-file berikut untuk mengetahui atau membuat privilege atau hak akses dari tiap level admin ya, tiap level login ya. Nah, jadi kita masuk ke loginan sini. Untuk membuat privilege atau hak akses, kita membuat di sini. Jadi jika parameter cek lebih dari 0, maka di sini kita perlu lagi buat parameter baru di sini. Jadi jika betul username dan passwordnya ada di dalam tabel petugas, maka kita buat lagi parameter baru, di mana namanya parameter kita buat ya level lah ya kan. Parameter level sama dengan MySQL fetch asok, dimana yang diasokannya si login ya. Dah, baru kita masuk ke bagian for condition lagi, yaitu if else lagi. If jika parameter level si levelnya sama-sama dengan admin, maka jadi di sini ya, jika parameter level ini kan berisi si MySQL fetch asok atau MySQL mendapatkan data dari si parameter login, yaitu si tabel petugas.
Jadi jika si tabel petugas ya, jika tabel petugas nih, jika di tabel petugas di dalam bagian atribut label, di dalam database label di sini sama-sama dengan admin. Jadi jika si levelnya ini, si level sama dengan admin, maka nah di sini kita buat si session startnya ya, karena kita bakal penuh session di sini. Session start, kemudian kita panggil sessionnya, session, baru kita buat di situ statusnya sama dengan login ya, iya kayaknya statusnya sama dengan login. Kemudian kemudian kita buat session lagi, baru untuk usernya kita buat usernya sama dengan admin karena dia sebagai admin ya. Kemudian kita buat header, location, kemana dia jika sudah login, dia masuk jika sudah login ya. Jika sudah login dia masuk ke crew data siswa ya, ya dia masuk ke crew data siswa. Jadi kita buat crew siswa ya gitu ya, crew siswa .php. Nah kemudian ini untuk si admin ya, jika si levelnya yang login admin, kemudian kita buat else if jika si ini malas sekali nantinya, jadi main copy paste aja ya, maklum saya manusia biasa. Jadi kita buat else if level sama-sama dengan ada tiga caraan ya. Jadi kita buat else if levelnya sama dengan petugas, maka si usernya kita buat petugas. Dan juga lagi else if levelnya sama dengan siswa, maka si session usernya siswa juga. Tapi jika petugas dia masuk ke entry pembayaran di sini. Kalau kita tengok ya, si aktor petugas dia masuk entry pembayaran gitu. Entry pembayaran namanya entry pembayaran.php. Kita buat entry pembayaran .php. Kemudian untuk si siswa dia hanya bisa mengakses si lihat pembayaran ya. Jadi lihat history pembayaran.php. Nah, jadi untuk ini yang aku udah. Kalau udah kita coba ya, kita nanti coba pakai si admin dulu. Jadi di dalam grup siswa di sini kita buat H1 ya, H1, baru kita buat berhasil bos. Oke. Jadi kita coba login ya. Kita login menggunakan si admin nih, level admin ya. Jadi si OBS Ruby 123 itu merupakan admin. Kita coba login, apakah dia lari ke ke grup siswa ya. Kita coba dulu. Ada yang error di line 16, kita lihat dulu ya. Di line 16 di login di line 16. Oh, salah tulisan men. Bukan start, tapi start. Maaf ya, namanya juga manusia. Harap maklum. Jam berapa? Jam 3 kita coba lagi login ya, pakai si admin. Dan login. Kita masuk nih ke grup siswa karena dia si siswa. Coba kita buat user lain ya, kita tambahkan user lain di mana 002 kita buat username yang petugas ya, biar enak ingatnya. Passwordnya 123 juga biar enak ingatnya, namanya petugas saja lah coba ya. Kemudian levelnya kita buat petugas, kita simpan. Kemudian kita buat baru lagi 003, username siswa, passwordnya 123, namanya siswa juga kita buat, baru levelnya siswa, kita simpan. Nah, jadi di dalam tabel label petugas itu ada tiga pengguna ya, ada si pengguna admin, ada si petugas, ada siswa. Jadi nanti kita coba satu-satu. Sekarang kita coba si admin sudah berhasil, sekarang kita coba pakai si siswa nih. Dimana si siswa petugas ya, kita coba petugas ya. Dimana jika petugas sudah
jika petugas login dia lari ke entry pembayaran nih, berarti kita buka file entry pembayaran. Kemudian di entry pembayaran kita buat H1, baru kita buat Anda seorang petugas. Kemudian kita coba login ya si petugas. Dari request dulu, kita buat petugas pasal 123, kemudian kita login. Anda seorang petugas, nah ini berhasil. Kemudian kita buat lagi di login aksi si siswa ya, dia masuk melihat historik pembayaran, kita buat dilihat historik pembayaran, itu kita buat H1, baru dibuat Anda seorang siswa. Nah, kita coba login sebagai siswa nih. Tuh, berhasil, Anda seorang siswa. Nah, di sini masalahnya, jika dia seorang siswa, dia tetap bisa masuk ke CRUD siswa nih. Seharusnya kan jika dia seorang siswa, usernya siswa, dia hanya bisa masuk ke melihat transaksi pembayaran di sini. Dia nggak bisa masuk ke grup lain. Itu kekurangannya. Tapi di sini belum kita buat hak aksesnya secara sepenuhnya ya. Masih hanya sepintas saja. Nanti lebih kita sempurnakan lagi. Di sini seharusnya si siswa nggak bisa masuk ke grup siswa dia. Nah, sekarang langsung aja kita buat ya. Di bagian si tiap file CRUD ya. Dimana dari file siswanya dulu. Di jadi di CRUD siswa ini ada yang perlu kita tambahkan ya. Jadi di CRUD siswa kan yang bisa ngakses hanya si admin nih, CRUD data siswa. Yang bisa ngakses hanya si admin, hanya admin toh yang bisa ngakses. Jadi kita buat di bagian CRUD data siswa itu kita buat perkondisiannya tuh untuk si privilege atau hak akses yang sebenarnya yang lebih kompleks ya. Jadi di sini kita pakai session lagi nih. Session start, kemudian payment. Kemudian jika parameter session si usernya ya, jadi sini jika si user dari login aksi tadi sini user ini ya, jadi jika usernya tidak sama dengan admin, maka header location login.php kita buat hasilnya biar yang ingat ya, hasilnya sama dengan terlarang di sini. Nanti kita jadi cara baca gini ya, di sessionnya dijalankan nih. Jika sesinya user tidak sama dengan admin, jadi dia apapun itu selain admin dia bakal diarahkan ke sini nih. Dia bakal diarahkan ke login.php, baru hasilnya terlarang. Baru kita buat di situ sessionnya hancur ya, session destroy ya. Perlu nggak ya session destroy ya? Perlu kayaknya, soalnya dia berlogin ulang aja lagi. Nah, kita coba ya. Di sini dia masih si siswa nih yang login nih. Nah, di sini masih siswa nih yang login nih kan. Ini siswa yang login. Coba kita login dulu sebagai siswa nih. Siswa 3. Kita login. Kita masuk ke lihat historik pembayaran. Nah, di sini yang login masih siswa nih. Berarti di dalam pengkodingan kita, di dalam login aksi, user kita merupakan seorang siswa nih. Kita sedang berada di statement ini nih. Kemudian kita coba masuk ke CRUD siswa.php. Padahal si CRUD siswa.php dia hanya bisa diakses oleh aktornya admin aja. Si siswa dia nggak bisa akses. Maka dari itu setelah kita buat pengkodingan tadi, kita coba akses si CRUD siswa.php. Maka dia kembali lagi ke login.php di mana hasilnya terlarang men. Jadi kita lanjut aja dulu ya, biar kita sempurnakan aja dulu semua. Jadi caranya kita copy paste aja lagi di siswa, kita copy, masuk ke PP, pastekan, kemudian grup petugas pastekan lagi, grup kelas juga pastekan, baru udah gitu aja. Kemudian untuk bagian lihat entry pembayaran ya, di bagian entry pembayaran di sini kita buat juga, tapi di sininya jika usernya sama dengan admin atau jadi kita pakai operator ya di sini ya. Jadi jika usernya admin atau
petugas. Jadi jika salah satu aja login, jika si admin atau petugas salah satu dari ini benar datanya, maka dia kembali lagi ke login .php ya. Jadi jika tidak, baca gini ya, jika sesi pengguna tidak sama dengan admin ataupun petugas, jadi jika salah satu ini datanya benar lah ya kan. Jika tidak sama dengan admin atau petugas, maka dia kembali lagi ke login, akhirnya terlarang. Jadi kita coba ya, kita login lagi pakai siswa. Kita login pakai siswa, password 123. Kita buka si history pembayaran ya. Entry namanya, entry pembayaran. Pembayaran nggak bisa ya? Kemudian di bagian si history pembayaran di sini kita pastikan juga. Tapi jika usernya yang dilihat history pembayaran, jika usernya tidak sama dengan admin or petugas or siswa di sini ya, siswa, maka dia terlarang juga tuh. Nah, coba kita tes tanpa loginnya, kita masuk ke entry pembayaran. Nggak bisa. Kita masuk ke lihat history pembayaran, nggak bisa juga, hasilnya terlarang. Nah, jadi udah berhasil ya untuk ini ya. Jadi kita langsung buat lanjutannya aja di sini. Jadi untuk privilege admin, petugas, dan siswa itu sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke mana? Kita masuk ke entry transaksi pembayaran dulu ya. Kita masuk ya. Jadi untuk entry transaksi pembayaran di dalam database ini, si pembayaran itu merupakan ya, kita berdua database-nya. Kita masuk ke sini, kita buat tabel baru, create new, kemudian nama tabelnya merupakan pembayaran. Tapi itu memudahkan cara saya mengerjakan codingnya, saya buat TPL pembayaran ya, dimana banyak kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 ya. Ini ada 4, jadi tambah 4 lagi, baru kita isi. Di situ ada ID pembayaran, baru ada ID petugas, baru ada NISN, kemudian ada tanggal bayar, kemudian bulan dibayar, kemudian tahun dibayar, kemudian ID SPP, dan jumlah bayar. Di sini ada yang aneh. Kayak tanggal bayar, bulan dibayar, dan tahun dibayar. Di sini ngapain dipisah ya? Padahal sekalian aja karena tipe data entry di sini di tanggal bayar. Tapi nggak apa-apa lah karena di soalnya kayak gini, jadi kita ikutin aja. Dimana ini pembayaran merupakan integer dan itu merupakan integer dan lengthnya 11 ya. 11. Kemudian NISN dan tanggal bayar merupakan varchar 10 dan tipenya date. Kemudian bulan dibayar dan tahun dibayar varchar 10 sama 8. Kemudian 8
Kemudian ID SPP integernya 11, jumlah bayar pun integer 11. Kemudian ID pembayaran jangan lupa ya, di sini ID pembayaran merupakan kunci nih. Berarti ada primary key di index. Dan kita klik save. Jadilah tabel pembayaran nih. Kemudian kita buat tabel siswa. Ini kita buat semua ya harus ya, karena di sini di di tabel pembayaran saling berhubungan tuh. Dimana untuk di data pembayaran ini itu termasuk si tabel siswa juga ya, tabel pembayaran termasuk tabel siswa, karena NSN dari primary key tabel siswa merupakan foreign key nih dari tabel pembayaran nih NSN ini. Jadi kemungkinan nanti ditampilkannya. Jadi kita buat dulu semua database di sini. Kita buat tabel siswa ya, tabel siswa, kemudian isinya ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7. NISN, NIS, kemudian nama, ID kelas, alamat, nomor telepon, dan ID SPP. Sebenarnya semua saling berhubungan ya, karena di sini dia menggunakan relasi nih, jadi tabelnya saling berhubungan. Kemudian di NSN kita buat char, pakai varchar aja lah ya. Char ada nggak di sini? Nggak ada kayaknya untuk PHP. Oh ada. Char di sini char juga. Kemudian 10.8 nama varchar 35, ID kelas integer 11, alamat teks, nomor telepon varchar 13, kemudian ID SPP integer 11. Jangan lupa NSN ini buat primary key ya, karena di sini dia merupakan kunci nih. Kemudian kita klik save. Kemudian buat tabel lagi untuk si SPP ya, tabelnya nama SPP. Kemudian ID SPP, baru tahun, kemudian nominal, mana tipenya integer semua 11, 11 dan 11. Ini saya primary ya. Kemudian kita simpan. Untuk tabel siswa tadi ada salah ya. Di sini di tabel siswa seharusnya nama tabelnya tabel siswa, karena merupakan jadi salah tadi. Jadi kita wajah caranya klik operation, cari di situ tulisannya rename ya. Ini rename table. Kita menjadi tabel siswa. Kemudian kita klik go, baru kita buat lagi tabel baru di sini. Klik new, kemudian tabel kelas ya, TBL kelas. Dimana tabel kelas ada 3 nih, ada ID kelas, ada nama kelas, ada kompetensi keahlian. Dimana si ID kelas integer 11, kemudian nama kelas varchar 10, kemudian kompetensi kalian varchar 50. Kemudian jangan lupa dikasih primary key ya. Udah selesai. Setelah semua tabel sudah siap, sekarang kita melakukan proses yang namanya entry transaksi pembayaran ya. Jadi kita masuk ke sublime text, di bagian entry pembayaran itu kita buat untuk menambahkan data pembayaran siswa ya. Jadi jika siswa melakukan pembayaran di sini, kita lihat dulu soal. Jika siswa melakukan pembayaran ya, pembayaran SPP kemungkinan ini. Jika siswa membayarkan ke pembayaran SPP, jadi dia melakukan pembayarannya, kita inputkan datanya ke entry transaksi pembayaran di sini. Jadi kita buat form untuk menambahkan data di sini di entry pembayaran. Data yang ditambahkan untuk apa saja Pak? Kita lihat di tabel kamar kerja ya. Di sini ID pembayaran yaitu
yang jika dia bayar ya, dia ditambahkan ID pembayaran, ID petugas, NISN, tanggal bayar, bulan dibayar, tahun dibayar, ID SPP, sama jumlah bayar. Jadi semua yang ada di tabel pembayaran ini itu kita buat tipe inputnya ya. Jadi untuk masukkan data yang kita buat, pertama yang kita buat yaitu untuk tampilan inputnya ya. Pertama yang kita buat, jadi untuk buat inputnya itu pertama yang harus kita buat ya, kita harus buat form dulu. Form. Sekarang kemudian di dalam form ini kita kasih action ya. Action kita buat action di sini aja dia. Jadi jika dia diklik tombol submit, maka dia hanya mengakses file ini aja. Kemudian kita buat metodenya post ya, jangan lupa. Kemudian di dalam sini kita buat tabelnya dulu ya. Kita buat tabel untuk inputnya. Pertama kita buat tabel, kemudian kita buat tabelnya posisinya tengah ya. Kemudian dalam tabel kita buat baris baru TR, kemudian kita buat kolom ID pembayaran, kemudian kita buat tabel data baru lagi, tipe input dari sini ya, input, dimana tipe inputnya teks, baru name-nya ID pembayaran, dan begitu seterusnya untuk yang lain. Jadi kita copy paste aja biar cepat. Di situ adalah apa nih tadi ya, ada berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 data yang harus masukkan. Jadi kita pastekan aja 8 kali. Nah, tinggal kita ubah aja di sini. Dimana setelah ID pembayaran yaitu si ID petugas ya, ID petugas, kemudian setelah ID petugas NISN disesuaikan ya sama ini ya, kemudian tanggal bayar, baru bulan dibayar, tahun dibayar, baru ID SPP sama jumlah bayar, ID SPP sama jumlah bayar. Kemudian name-nya jangan lupa diubah ya, name-nya ini penting untuk pelaksanaan semester post nanti. Kita buat sini ID petugas, kemudian si NSN kita buat NSN, baru si tanggal bayar kita buat tanggal bayar, di bulan bayar pun kita buat bulan bayar, bulan dibayar ya. Baru untuk tahun kita buat tahun dibayar ya, biar enak aja ingatnya, tahun THR aja dibayar. Dan SPP kita buat SPP, jumlah bayar kita buat jumlah bayar. Dah simpan, kemudian kita coba jalankan dulu ya. Kita masuk ke localhost /PHP. Nah, jadi tampilan untuk entry pembayaran kayak gini nih ya. Untuk pembayaran jelek kali men, tombolnya belum ada, jadi kita buat tombol baru lagi. Kita pastekan di bawahnya si materi yang kosong, inputnya tipenya submit, kemudian name-nya kita buat login ya, kemudian value-nya login, kita refresh. Nah, udah ada. Ini masih kurang spesifik ya, karena saat kita input nanti udah pasti si tanggal bayar dia tipenya D nih, tanggal bayar tipenya D. Coba kita tes, refresh. Nah, udah mantul. Tampilan masih pasif ya, jadi ada yang harus kita tambahkan lagi biar nampak agak cantik lah sedikit. Parah.
Jadi untuk nampilan buat agak cantik sedikit, pakai fill set aja ya, fill set. Kemudian di fill set kita kasih produk fill setnya di sini, baru kita pakai di bawah fill set kita pakai legend. Dimana dalam legend kita buat H2 ya, kita buat tambah jangan tambah saya, pembayaran aja, pembayaran, tambah pembayaran. Kemudian kita coba refresh. Nah, jadi gini udah lumayan cantik, lumayan. Jadi untuk input nanti kira-kira tampilannya gini ya. Kemudian untuk input itu untuk diprosesnya ya, jadi untuk nambahkan mana kita buat ya, untuk nambahkan data ke dalam tabel petugas ya, bukan petugas, pembayaran. Karena di sini dia untuk input ke dalam tabel pembayaran aja nih. Jadi kita buatlah prosesnya, kita buka lagi si data kita tadi. Kemudian di bagian paling bawah setelah penutup form ini itu kita tambahkan lagi tag PHP ya, karena kita mau menggunakan bahasa PHP di sini. Kemudian kita panggil si koneksi, include koneksi.php. Kemudian setelah dipanggil koneksi kita buat apa kita buat? Kita buat jika di set posnya BTN simpan, nggak BTN simpan ya, kita di sini buat login nih, sini salah sini saya sudah buat simpan, name-nya kita buat BTN simpan ya, biar aja ngingatnya. Dan jika BTN simpan, maka kita panggil ini semua name yang ada di sini, kita panggil, kemudian kita masukkan ke dalam parameter. Kita buatlah di sini parameter semua, parameter ID pembayaran sama dengan pos ID pembayaran. Kemudian kita copy paste aja semua nih biar cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari pembayaran ID petugas ya, ID petugas, ini ID petugas masalah tadi. Kemudian NISN ya, NISN gimana sini NISN juga. Kemudian tanggal bayar, tanggal bayar kita buat tanggal bayar juga, CRN aja. Nggak usah ganti seperti kemudian siap itu bulan dibayar, kemudian di sini bulan dibayar, di sini tahun dibayar, kemudian di sini ID SPP, kemudian di paling bawah jumlah bayar, ininya jumlah bayar juga. Nah, jadi semua data yang saat kita inputkan nantinya di sini, yang kita inputkan ke dalam sini, itu dimasukkan ke dalam parameter ini ya, sesuai posnya nih. Kemudian setelah udah dimasukkan, dia bakal melakukan proses nih. Kita buatlah prosesnya. Di mana prosesnya? Kita buat apa ya? Tambah sama dengan MySQL query.
baru kita panggil si koneksinya dulu, dimana di dalam koneksi.php kita buat apa nama itu namanya koneksi ya. Jadi kita buat di sini parameter koneksi, koma tanda petik, insert itu TPL pembayaran, TPL pembayaran, dimana valusnya ID pembayaran, koma ID petugas, koma NISN, koma tanggal bayar, bulan dibayar, tahun dibayar, ID SPP, sama jumlah bayar. Jangan kita buat valus, kita buat valus ini. Dan untuk bagian valusnya kita panggil tuh kita panggil sesat ya, dimana di sini ID pembayaran ya, ID pembayaran, koma apa warnanya begini, ini lagi nenek kurang. Kerjaan aja lah dulu openingnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ID pembayaran, ID petugas, kemudian siap ID petugas NSN. Oh ada ini lupanya parameter dua, jangan lupa kasih parameter ya. Ya malum udah jam 3 lewat nih. Siap ID petugas di sini NSN, kemudian tanggal bayar, kemudian di sini siap tanggal bayar, bulan dibayar, kemudian siap bulan dibayar, tahun dibayar, setelah tahun dibayar ID SPP, ID SPP, jumlah bayar. Nah selesai. Jadi jika nanti diklik formation ini, jika diklik submit, maka kan namenya backup simpan nih, bakal dikirim ke menggunakan MetaPost ke file ini juga lagi. Jadi di sini kita buat jika postnya btn simpan, maka dia menjalankan perintah ini nih. Jadi perintah ini dijalankan jika tombol btn simpan sudah diklik. Oke, kemudian kita buat setelah ditambahkan datanya, kita arahkan kemana dia? Kita tambahkan, kita arahkan kemana dia? Kayaknya nggak usah dibuat arahan dulu ya. Buat aja ya. Setelah dia melakukan pembayaran, kita buat ya ngelarinya ke header, location, kita arah ke entry aja, location, lihat history pembayaran.php, baru kita kasih pesannya biar ada penandanya aja lah, echo begitu, script, kemudian script dan penutupnya, baru di dalam script kita buat alert, kemudian kita buat data ya,
berhasil melakukan pembayaran. Dah, kita coba aja langsung ya. Di setelah dia, oh ada jalan, berhasil melakukan. Oh, tanda kutipnya kurang satu. So sorry. Dah, kita coba nambahkan data ya. Dimana ID pembayarannya kita buat 0012, ID petugasnya 001, NISN-nya 127 0103. Kemudian tanggal dibayar kita buat tanggal hari ini aja ya. Tuh, bulan dibayarnya bulan Maret juga kita buat. Tahun dibayarnya kita buat tahun 2021. Dan ID SPP di SPP pertama jumlah bayarnya 175.000 misalnya. Dan kita klik tombol simpan nih. Kan coba. Coba kita tengok ya di tabel pembayaran apakah data yang nambah. Jadi datanya belum nambah ini. Apa ada yang salah? TBL pembayaran, ID pembayaran, ID petugas, NISN, tanggal bayar, bulan dibayar, tahun dibayar, ID SPP, jumlah bayar. Udah betul. Dimana valusnya ID pembayaran, ID petugas, NISN, tanggal bayar, bulan dibayar, tahun dibayar, ID SPP, jumlah bayar. Betul. Oh ini salah, ada komanya. Terus saya mau pakai koma lagi. Dah, kita coba ya. Kita kasih penanda aja ya jika gagal ya, biar enak. Kita buat di sini. Bebas saja. Kita buat data belum lengkap ya. Data belum lengkap. Dan kita coba lagi. Oke, kita simpan. Apa nambah men? Jadi udah nambah di sini ya. Cuman di bagian ID pembayaran sama ID petugas ada masalah. Kenapa masalah? ID pembayaran sama ID petugas ada masalah. ID pembayar. Oh iya, ini seharusnya pakai underscore ya, karena di sini nggak pakai underscore. Coba lagi. Maaf ya. Kita coba lagi nambahkan data ya. Kita refresh. Kita isi ID pembayarannya ini, ID petugasnya punya saya sendiri, NISN 12703, itulah misalnya. Tanggal hari ini, bulan dibayar Maret, tahun dibayar 2021, ID SPP nya yang kedua ya. Jumlah bayarnya 175.000. Kita simpan, kita lihat di database apakah sudah nambah. Nah, jadi data sudah masuk ya. Jadi itu penambahan data sudah berhasil. Sekarang kita tinggal membuat tampilan datanya ya jika sudah dibayar ya. Jadi kita masuk ke bagian lihat histori pembayaran ya. Di bagian histori pembayaran di sini yang perlu kita buat apa ya? Jadi di bagian lihat histori pembayaran di sini kita buat untuk tampilannya ya. Jadi untuk tampilan yang pertama kali yang harus kita buat gimana ya? Ternyata dah. Jadi di sini kita buat include ya, include koneksi ke PHP, kemudian kita panggil query-nya ya untuk menampilkan data ya, karena nanti data yang mau kita ambil langsung dari database nih. Jadi kita buat query-nya, kita buat tampil baru sama dengan SQL query, kemudian koneksi ya, koneksi
select bintang prom, TBL, nama tabelnya apa ya, TBL pembayaran, TBL pembayaran. Dah, kemudian kita tampilkan ya. Kita tampilkan kayak mana ya? Kemudian kita tampilkan di sini. Kita buat tabel. Oh iya, karena di sini masih bagian dari PHP, kita nggak bisa ngetikkan HTML di sini ya. Jadi kita harus pakai echo situ. Kita pakai echo. Kemudian kita masukkan ke tabel sini ya. Tabel. Gimana tabelnya kita buat border, kemudian border kita buat dua ya. Satu aja dah. Satu. Kemudian cell paddingnya kita buat 10 biar rapi ya. Jadi cell paddingnya kita buat 10. Kemudian lebar tabelnya kita buat 100% biar nanti enak ditengok lah. Nah, jangan lupa semikolon, kita pakai echo. Kemudian kita pakai echo lagi. Kita buat baris baru ya, tr. Kemudian aja lah biar enak ya, tr. Baru setelah tr kita buat tabel head di sini ya, karena kita membuat file tabel. Kita pakai tabel head, kemudian di tabel head kita buat ID pembayaran. Kemudian copy paste saja lah biar cepet sama kalian. 5, 6, 7, 8 kita aja nih ya, ID tugas. Baru NSN ya tadi, NSN baru tanggal dibayar ya masalah. Tanggal bayar, baru bulan dibayar, bulan dibayar, baru tahun dibayar, kemudian ID SPP dan jumlah bayar ya. Hafal nih, jumlah bayar. Baru kita kasih penutup tabel row-nya, kemudian jadi elemen. Dah, baru kita masuk ke bagian nambahkan datanya nih, dimana kita pakai perulangannya. Jadi semua data ditampilkan secara berulang ya, pakai perulangan while di sini. Kita perulangan while sama dengan kita panggil tampil sama dengan MySQL fetch array. Kemudian kita kasih tutup. Nah, kita masuk ke luar ini ya, ke luar PHP ya, biar lebih enak aja. Karena kita nggak perlu pakai bahasa itu lagi sih. Ataupun kalau misalnya mau keluar dari situ pun bisa sih sebenarnya. Tapi udah pakai gini aja lah biar enak. Jadi kita buat PHP. Dalam PHP kita buat echo, kemudian parameter tampil, ID pembayaran ya, ID pembayaran. Kemudian dah, pas aja banyak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kita panggil semua masing-masing ID petugas, NSN sesuai database nih ya, NSN. Baru apa tadi men? Tanggal bayar, tanggal TGL bayar, baru bulan dibayar, baru tahun dibayar, kemudian ID SPP
SPP sama jumlah bayar. ID SPP sama jumlah bayar. Kemudian kita untuk nutup tabel ya, kita harus nutup tabel ya. Karena penutup tabel kita pakai echo, maka kita harus masuk ke dalam codingan PHP lagi nih. Oh, jadi maaf ya. Oh, ribet. Soalnya udah terlanjur buat di atas. Jadi kita buat echo di sini tabel ya, penutup tabel. Nah, kita coba tampilkan. Kita refresh. Tidak ditemukan akhir dari line 39. Ini nggak ditemukan. Kenapa nggak ditemukan? Oh iya, ini penutupnya belum dikasih. Di sini ya, seharusnya. Dah, kita coba refresh. Nah, masih error nih. Dimana di line 23 di sini ada yang salah. SQL fetch array. Oh iya, arraynya belum kita panggil nih. Kita satu panggil tampil di sini. Oke ya. Kita refresh. Masih ada yang error. Dimana bulan dibayar nggak ada tuh. Ini apa? Oh, nggak disingkat men. Sorry. Jadi di sini nggak disingkat ya. Di sini bulan dibayar, ini tahun dibayar, untuk tanggal dibayar. Tuh, udah mantap. Tapi kenapa di line 23 error? Error di mana aja men? Line 23 error, tidak ditemukan mesin referensi gimana parameternya. Oh iya, ini ada salah. Salahnya ID pembayaran ID itu salah men. Parameter 1 masih result harus line 23 berarti salah itu. Kenapa bisa salah? Gimana salah? ID pembayaran dapat salah ya, mana nama tabelnya tabel pembayaran betul. Misalnya gimana? Oh ini, aduh, maaf ya, maaf seharusnya ini nggak tampil lagi karena dia manggil si tampil masih tempat namanya tampil lagi dengan jadi data aja ya. Maaf kali, udah mau jam 4 men, 4 pagi ngantuk, sepagi ngajar lagi jam 7 men. Belum tidur, oi. Tinggal berbi. Udah kita simpan, baru kita coba jalankan lagi ya. Yes, dah berhasil. Jadi ini data dari yang kita bayar ya. Coba kita tes masalah pembayaran lagi nih. Kenapa ada tulisan data tidak lengkap? Itu nanti aja kita perbaiki, tahunya itu masalah di mana. Nah, untuk mencoba ini kita buat data baru ya. Di pembayarannya nggak boleh sama karena dia merupakan primary key. Untuk datanya kita buat 55 aja nih, biar enak nengok datanya, andainya enak.
dan terklik simpan. Nambah nih dia datanya si 14. Oh iya, untuk ID pembayarannya kenapa 0 di awal nggak nampak? Karena tipe data integer tuh. Integer tidak mau membaca 0, data 0 sebelum data angka ya. Jadi 0 tuh nggak bakal dibaca sebelum angka 1 ke atas lagi tuh. Mau jelasin. Jadi data udah masuk, kemudian di bagian ini tinggal kita perbaiki nih. Kita belum ada klik simpan, tapi tulisan data belum lengkap. Itu di bagian entry pembayaran ya. Di bagian entry pembayaran ini di sini kita seharusnya ada yang kita kasih tuh di sini. Logikanya kita pakai perkondisian ya atau decision, dimana if tidak empty. Jadi jika data yang ini tidak empty, datanya yang mana si ID pembayaran. Jadi jika ID pembayaran tidak empty, kemudian pakai operator apa? Operator dan ya, operator dan lebih pastanya bercepat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita panggil sini ID tugas, lalu NSN, kemudian tanggal bayar, kemudian bulan dibayar, kemudian tahun dibayar, ID SPP, dan jumlah bayar. Ini hapus overflow system. Kemudian maka penutupnya sini ya pas. Dah kita coba lagi ya, refresh. Nah ada data muncul. Jadi jika kita simpan, jika datanya kosong, jika si parameter yang kita isi ini teks-teks yang kita isi di sini ada yang kosong, maka dia akan membuat sini langsung masuk sini data lengkap. Tapi jika semuanya tidak kosong, jika data yang kita isi tidak kosong, kita masuk ke perkondisian ini. Jika ID pembayaran tidak kosong, ID petugas tidak kosong, ID NSN tidak kosong, tanggal bayar tidak kosong, kita langsung masuk ke bagian sini nih. Dah, jadi kita coba ya, kita coba nambahkan data ada yang kosong nih, misalnya. Yang ini kita kosongin aja, kita simpan, maka dia nggak bakal nyimpan tuh, dia bakal muncul tulisan data belum lengkap. Jadi kita harus lengkapi dimana ID petugasnya, ID petugas saya, dasarnya gitu aja, tanggal hari ini Maret 2021, ID SPP nya yang ketiga ya, jumlah bayarnya 105.000, dan kita klik simpan, dia akan masuk. Nah jadi sekian untuk pembuatan fitur entry transaksi pembayaran sama lihat history pembayaran untuk kali ini. Jadi untuk bagian data siswa, data petugas, data kelas, dan data SPP, kemudian bagian logout itu akan kita lanjut di video berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.